Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan bagaimana bisa orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tanpa berharap untuk melihat kekasihnya, yang mana cahaya Nabi Muhammad ya, adalah sebuah kebahagiaan di dunia, bahkan di barzakh, bahkan di mahsyar ya. Cahaya Nabi Muhammad dengan itulah ya, tatkala kita itu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi sempurnalah daripada kecintaan seorang pecinta. Menjadi sungguhlah kecintaan seseorang yang merindukan seorang kekasihnya. Dikatakan, ya asyiqal mukhtari kaifa tanam, wahai orang yang rindu kepada seseorang pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa engkau tidur? Fanaumu ma'a bu'dil habibi haram. Padahal dengan tidur itu di saat jauh dari sang kekasih adalah suatu keharaman. In kunta mushtaqan fahum fi hubbihi. Jikalau engkau benar-benar merindukannya, maka pahamilah betul-betul arti atau makna mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabdu lakal khairat wal in'ami. Maka akan tampak untukmu daripada kebaikan dan kenikmatan. Sobat yang dimuliakan Allah, bahwasanya seseorang yang merindukan Nabi Muhammad daripada umatnya Rasulullah, menanamkan kecintaan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Oleh karenanya, bagaimana bisa seseorang yang merindukan Nabi Muhammad ya, tidak berharap untuk melihat Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin orang yang mencintai Nabi Muhammad tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala disebut namanya? Bagaimana mungkin hatinya tidak merintih, tidak bergetar tatkala disebut sejarah ataupun nama Nabi Muhammad, sedangkan hatinya selalu terpenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal dengan menyebut nama Nabi Muhammad itu adalah menjadi sebuah kunci kelapangan hatinya, dingin hatinya, sejuk jiwanya. Oleh karenanya, renungkanlah bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada diciptakan di dalamnya sebuah perasaan, yaitu sebatang pohon kurma, merintih ya, menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Rasulullah. Sebuah makhluk pohon kurma ya, sebatang pohon kurma yang rindu kepada Nabi Muhammad, menangis karena rindu kepada Rasulullah. Lalu bagaimana makhluk daripada makhluk yang Allah ciptakan dikaruniai sebuah kesempurnaan, yaitu manusia ya, seorang manusia yang muslim, lalu dia mencintai Nabi Muhammad melebihi pastinya daripada batang pohon kurma yang merindukan Rasulullah. Tatkala disebut nama Nabi Muhammad, seharusnya bergetar hatinya. Bagaimana pohon kurma merintih menangis, dan begitupun seorang yang mencintai Nabi Muhammad merintih menangis, merindukan untuk bisa memandang, bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan dengan karunia yang sangat besar daripada akal, perasaan, yang dia bisa mencintai dengan perasaan tersebut, yang dia bisa merindukan seseorang yang dipujinya, bahkan dipujanya, bahkan dicintainya. Dia bisa merindukan dengan perasaan tersebut. Oleh karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh betul-betul kami telah memuliakan daripada anak-anak Adam. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mencintai seorang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad, harusnya kita betul-betul memahami, merenungkan bahwasannya Nabi Muhammad tidak akan terputus daripada alam semesta ini.
Nabi Muhammad SAW tidak mungkin tidak ada di alam semesta ini. Bagaimana mungkin? Karena Nabi Muhammad menjadi sebab adanya alam semesta ini. Nabi Muhammad pemimpin di alam semesta ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad terputus dengan adanya alam ini? Sobat yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya dikatakan oleh salah seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kedudukan yang tinggi, maqam yang tinggi, beliau mengatakan, seandainya saja Nabi Muhammad lenyap dari pandanganku, maka aku tidak berani untuk mengaku bahwasanya aku adalah orang yang mukmin. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati mereka-mereka para salafun saleh, para ulama, para aulia yang mereka dikaruniakan daripada kenikmatan bisa memandang wajah Nabi. Mereka bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan sehingga kita pun akan merasakan apa yang mereka rasa. Mudah-mudahan juga kita diberikan kemudahan untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan yang menyebabkan Nabi Muhammad tidak tenang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dimudahkan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.